Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh, azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan dari kitab I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di mana pada pertemuan terakhir masih kita di dalil atau riwayat yang dibawakan oleh muallif, yaitu berkenaan dengan ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Itu barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah membaca firman Allah Ta'ala, yaitu Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai seterusnya, sampai selesai. Itu surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemarin sudah kita sebutkan di ayat yang pertama, yaitu di poin tentang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, kemudian poin yang berikutnya juga kemarin sudah kita sebutkan tentang wabil walidaini ihsana, tentang berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, baik ya keadaan mereka masih hidup atau setelah mereka meninggal. Kemudian di poin yang berikutnya kemarin juga kita sebutkan tentang apa? Tentang wala taqtulu auladakum min imlaq. Itu jangan ya kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, ya. Kemudian di poin berikutnya juga kita sebutkan tentang wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perkara-perkara yang fahisyah, maksiat, perkara yang keji, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, juga sudah kita sebutkan. Kemudian
Di poin yang berikutnya Allah katakan wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan ya untuk dibunuh illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Ini poin yang keberapa ini? Yang keberapa? Kelima. Ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan cara yang benar. Dan jiwa, ya kata beliau, allati harramallah, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiya nafsul mu'minah, yaitu jiwa orang yang beriman. Ya, di antaranya jiwa orang yang beriman. Orang mukmin itu enggak boleh dibunuh, enggak. Ya, orang mukmin, orang muslim enggak boleh dibunuh. Wa kadzalika nafsul muahadah walau kanat kafirah. Begitu pula ya orang yang termasuk kategori muahadah, orang yang ada perjanjian ya dengan pemerintah umpamanya, walaupun dia kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala harrama qatlal mu'minin, Allah mengharamkan untuk membunuh orang-orang yang beriman. Begitu pula Allah mengharamkan qatlal mu'ahadin minal kuffar, juga Allah mengharamkan untuk membunuh orang-orang yang punya perjanjian dengan pemerintah kita, minal kuffar, dari orang-orang kafir. Allazina lahum ahdun 'indal muslimin bi zimmati aw bil aman, yang mereka punya perjanjian dengan kaum muslimin ya dengan pemerintah ya yang sah, yang Islam ya, dengan zimmah ya atau bil aman, atau dengan dikasih ya jaminan keamanan. Zimmah itu humul ladzina yadfa'unal jizyah, dia bayar jizyah. Bil aman ya, wa humul ladzina dakhalu biladana bil aman, atau orang yang punya perjanjian dengan diberikan ya keamanan dari pemerintah, yang mereka masuk ke negeri kita bil aman, sudah dapat izin ya resmi ya, maka la yajuzu qatluhum, enggak boleh membunuh mereka atau menyakiti mereka, enggak boleh. Kenapa? Karena mereka pada ya wilayah penjagaan kaum muslimin, pada keamanan kaum muslimin, enggak boleh mengkhianati zimmah mereka, jangan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh muahadan, orang yang punya perjanjian dapat keamanan ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Bahkan dalam kutub ya yang judulnya bi ayyi aqlin wa dinin yakunu tafjir wa tadmiru jihadan, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ya, beliau memberikan pembahasan tentang di ya bi ayyi aqlin wa dinin, dipikir dari sisi akal dan agama yang mana, bahwa tafjir, pengeboman, tadmir, penghancuran itu disebut sebagai jihad. Ya, beliau menyebutkan bahwa langkah syaitan untuk masuk ke manusia itu melalui dua cara, kata beliau. Yang pertama ya adalah orang yang senang dengan perbuatan maksiat. Nah, orang yang senang dengan perbuatan maksiat, maka syaitan akan memperindah maksiat itu, seolah-olah maksiat itu adalah enak, nikmat, dibikin seperti itu sehingga dia lalai terbuai di dalamnya. Kemudian ya, langkah yang kedua, syaitan masuk untuk ya menyesatkan manusia melalui apa?
kalau ada orang yang ternyata dia rajin ibadah, tekun, maka masuk pada cara yang kedua, membuat dia itu gulu, berlebihan dalam hal agama, ekstrim, karena pemahamannya menyimpang, berlebihan. Nah, ini yang akhirnya muncul benih orang yang banyak menumpahkan darah, ya, selain kelompoknya, yang gampang mengkafirkan kelompok di luar kelompoknya. Ini bahaya. Nah, ini yang kedua, inilah kemudian ya kelompok yang akhirnya banyak yang melakukan kerusakan dalam Islam. Ngebom sana, ngebom sini, dianggapnya itu sebagai jihad menurut dia. Ya, pokoknya yang tidak ikut dengannya berarti keluar dari Islam, halal darahnya. Terjadilah ya pemikiran yang seperti ini, dan ini karena gulu berlebihan dalam agama. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang bagaimana hukum ya membunuh diri sendiri. Karena ada orang yang menganggap bahwa bunuh diri itu juga sebagai jihad, dia bom bunuh diri. Ya. Beliau menjelaskan bahwa bunuh diri itu perkara yang termasuk dosa besar. Ya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Itu enggak boleh. Atau orang yang makan racun, ya, dibawakan riwayat. Kemudian orang yang naik ke gunung kemudian dia menjatuhkan dirinya, itu juga sama, namanya bunuh diri. Enggak boleh dalam Islam. Ya, enggak boleh bunuh diri dalam Islam. Karena jiwa kita ini milik siapa? Milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Makanya antum kalau mendengar ada orang yang meninggal, antum mengucapkan apa? Inna lillah, kita ini milik Allah Ta'ala, gak punya hak apalagi sampai ya berkeyakinan membunuh diri, kemudian yang lain juga terkena imbasnya. Itu gak boleh. Kemudian juga beliau membawakan tentang hukum membunuh mukmin dan muslim yang lain. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian juga diantaranya yang bahas ini yang ketiga nih, ya, membunuh orang kafir yang dapat jaminan keamanan, itu nggak boleh. Ya, karena Islam itu amat sangat menjaga darah. Nggak boleh darah ditumpahkan kecuali dengan ya beberapa hal yang akan disebutkan oleh beliau. Illa bil haq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Illa bil haq. Ini kata beliau illa bi ihda hadhihi tsalas, kecuali dengan satu dari tiga ketentuan ini. Apa saja yang tiga itu? Yang pertama adalah qisas. Orang bunuh itu hukumannya dibunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditentukan untuk kalian qisas fil qatla, dalam hal membunuh. Kalau bunuh berarti hukumannya dalam Islam adalah di qisas, bunuh juga. Itu dalam Islam. Sehingga tatkala ini diterapkan maka akan ya menimbulkan rasa aman. Orang tatkala ingin membunuh dia akan berpikir panjang dia. Saya bunuh nanti hukumannya dibunuh. Ya, termasuk begal ya. Begal itu ada beberapa hukum untuk mereka. Ya, ada jenis begalnya itu yang cuman ngambil harta. Ya. Nah, ini hukumannya kata para ulama dipotong tangannya. Ya. Tapi kalau ternyata sampai membunuh jiwa, hukumannya dibunuh juga. Ya. Kan macam-macam, ada yang memang niatnya cuma ngambil apa? Harta, tas gitu, atau apa namanya? Perhiasan dia ambil kemudian lari. Ada yang sampai melukai. Makanya para ulama di antara mereka hukum begal itu ada yang sampai pada tingkat
ya dibunuh juga. Kenapa? Karena banyak korban yang meninggal gara-gara dia. Coba dari yang dia begal itu kira-kira ada yang meninggal enggak? Hah? Yang banyak. Tapi dirinci, kalau ternyata dia cuma ngambil harta, ketentuannya ada, dipotong tangannya. Tapi kalau sampai membunuh jiwa, maka hukumannya juga dibunuh. Nah ini ya, ini dalam Islam akan muncul nanti rasa aman bagi kaum muslimin. Tapi kalau ternyata yang bunuh cuman ditangkap, kemudian dihukum berapa tahun, kemudian bayar uang, setelah itu apa? Bebas lagi, kemudian nyari apa? Nyari korban lagi. Nggak bakalan ada rasa aman nantinya. Tapi kalau ternyata diterapkan, ya seperti yang mungkin kita lihat bagi yang umroh atau haji itu, di Jeddah di sana ada masjid yang namanya masjid apa? Masjid Qisas. Bagi yang ingin pulang itu bisa sholat situ. Itu situ ada tempat semacam kayak tenda. Nah di situ ya ditegakkan hukum itu, hukum pancung bagi yang dia membunuh, ya maka hukumannya dibunuh. Kalau sudah tegak saksi jelas, hukumannya sama. Ya itu dilihat oleh orang-orang sehingga tatkala ingin melakukan itu dia bakalan berpikir panjang. Sehingga nanti yang ada adalah rasa aman. Ya, tapi kalau nggak diterapkan berat. Makanya hukum yang terbaik untuk diterapkan itu hukumnya siapa? Hukum Allah Ta'ala. Itu hukum terbaik dan pasti mendatangkan kemaslahatan dan aman. Ya, bagi orang yang mungkin ham ya, tegakkan ham, coba kalau keluarganya dibunuh, kira-kira gimana? Hah? Dia marah, pokoknya sama dibunuh juga gitu. Padahal itu ada dalam Islam. Qisas, ini yang pertama. Kemudian yang kedua zina. Au zana. Dia berbuat zina setelah menikah. Nah, ini hukumannya diapakan? Dirajam hukumannya. Ya, dilempar dengan batu yang tidak besar, tidak kecil sampai dia meninggal. Ini hukum Islamnya seperti itu. Dirajam. Ya, kenapa? Ya, untuk mengingatkan bahwa orang yang telah menikah itu dia berada pada ikatan yang suci dan kuat, nggak boleh main-main. Tapi tatkala dia berbuat zina setelah menikah, ya, maka dia telah meruntuhkan ya ikatan sucinya itu, khianat. Ya, makanya dalam Islam itu hukumannya dirajam kalau sudah tegak padanya ketentuan dan bukti-bukti yang ada. Apa buktinya? Buktinya ya yang paling kuat itu adalah pengakuan. Dia ngaku bahwa dia telah berbuat zina. Seperti zaman Nabi, ya ada yang datang ke Nabi, dia ya mengatakan telah berbuat zina, hamil, kemudian kata Rasulullah, ya mungkin enggak, mungkin ini, sampai dia ngaku, kemudian kata Rasulullah, selesai engkau melahirkan datang sini. Akhirnya kemudian dia apa? Dirajam. Pengakuan. Ya, kenapa? Karena ya pengakuan itu bukti yang paling kuat. Bukti yang paling kuat itu pengakuan. Makanya dalam hadis arba'in ya tatkala Nabi mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu bagi orang yang apa? Yadda'i. Ya, tatkala dia ingin mengakui sesuatu ya, maka dia mesti mendatangkan bukti. Bukti itu ya diantaranya pengakuan yang paling kuat dari orang yang melakukan. Yang kedua adalah adanya 4 orang saksi ya, yang melihat langsung perbuatan itu dengan jelas. Ini memang dari zamannya Nabi, para sahabat ya, sampai Syekhul Islam kemudian ke sini, hal yang seperti ini jarang terbukti. Ya, dulu pernah ada kisah ya, tatkala dibawakan ke pengadilan gitu. Ada 4 orang
yang jadi saksi atas perbuatan zina si fulan. Akhirnya ditanya satu-satu, ente bener ngelihat langsung? Iya. Saksi yang pertama. Kemudian saksi yang kedua, ente lihat langsung sampai masuk? Iya, lihat. Saksi yang ketiga ditanya, iya. Saksi yang keempat enggak. Akhirnya persaksiannya batal. Mesti empat-empatnya melihat, menyaksikan langsung masuknya itu. Ya, ini diantara bukti kalau tegak maka hukumannya dirajam. Ya. Kemudian kalau yang belum menikah maka hukumannya diapakan? Dicambuk berapa kali? Mi'ata jaldah. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah Ta'ala dalam surah apa? An-Nur. Ya, yang pernah dulu dibahas ya di An-Nur ini. Az-zaniyah, perempuan yang berbuat zina, wazani, dan laki-laki yang berbuat zina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah setiap dari keduanya masing-masing mi'ata jaldah, 100 cambukan. Cambuk 100 kali. Ya. Kemudian dalam hukuman yang lain disebutkan oleh para ulama diasingkan. Lihat ya, kalau yang seperti ini diterapkan kira-kira gimana? Akan menekan ya perbuatan zina. Ya, tapi kalau ternyata tidak ada hukuman, ya, terkesan dibiarkan. Bahkan kalau kita lihat kadang orang tua itu membiarkan anak wanitanya dibawa oleh siapa? Laki-laki yang bukan mahramnya, walaupun calonnya nggak boleh. Gimana kalau nanti terjadi perbuatan zina kemudian anaknya ditinggal? Nggak ada yang tahu. Makanya kenapa dalam Islam itu perbuatan yang mengarah pada zina pun dilarang. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Nah ini yang kedua, yaitu ya, berbuat zina bagi yang sudah menikah maka hukumannya adalah dirajam. Kemudian yang ketiga, auriddah, atau dia murtad, dia keluar dari Islam. Hukum dalam Islam itu orang yang murtad dia diminta taubat, kalau enggak hukumannya yuktal. Makanya Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Bunuhlah dia. Ini bagi yang murtad. Dia sudah dapat hidayah Islam, dia sudah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hatinya dia sudah tenang ya. Kemudian dia keluar lagi murtad, maka yang seperti ini hukumannya ya illa bil haq, benar tadi. Dan ini ya tentu diterapkan ya penerapannya oleh orang yang memiliki kewenangan ya seperti pemerintah dan hakim, bukan wewenang kelompok atau per individu. Qala ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh mukminan, orang mukmin, dia bunuh, muta'ammidan, dia sengaja membunuhnya, maka fajazauhu, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, terancam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'ana, Allah marah kepadanya dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu, dan Allah menyiapkan untuknya azaban azima, azab yang besar. Dia nggak main-main ya, yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa, apalagi dia orang yang mukmin yang beriman. Itu nggak boleh.
Apalagi kalau dia jelas ya masih sholat ya, masih mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada ya musuh dalam peperangan ya, itu dia tatkala terdesak dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian sahabat inilah tetap membunuhnya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Limadza qatalt? Kenapa engkau membunuhnya?" Kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah itu cuman apa? Terpepet saja. Ya, khawatir dibunuh. Akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya Rasulullah marah. "Apakah engkau membelah dadanya dan tahu apa yang ada di dalam hatinya?" Karena urusan yang ada di dalam hatinya itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, masih ahli la ilaha illallah, itu tidak boleh dibunuh. Apalagi dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan wa qatlun nafsi min a'zamil kabair ba'da syirki billahi subhanahu wa ta'ala. Maka membunuh jiwa itu termasuk di antara dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar setelah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi perbuatan dosa itu bertingkat-tingkat. Yang paling atas itu adalah syirku billah. Baru setelahnya adalah membunuh. Ya, membunuh. Makanya dalam surah Al-Furqan tatkala Allah menyebutkan tentang ya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang yang tidak berdoa ya bersama Allah Tuhan yang lain, yaitu orang-orang yang tegak hanya minta kepada Allah, tidak minta kepada selain Allah. Kemudian wala yaqtulun, nah ini yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu membunuh kecuali dengan cara yang benar. 3 cara tadi, wala yaznun, dan tidak berbuat zina. 3 dosa ini kata Allah Ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa asama. 3 dosa ini yaitu syirku billah, kemudian membunuh, kemudian yang ketiga berbuat zina. Maka membunuh ini ya dosa ya besar setelah syirku billah, ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya beliau menutup ayatnya dengan mengucapkan apa, zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian ini ya Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian ta'qilun, agar kalian bisa memahami. Ya, agar kalian bisa memahami. Akal itu artinya apa? Al-kaf amma la yajuz. Akal itu artinya kata beliau adalah menahan diri dari apa-apa yang tidak boleh dikerjakan. Makanya dinamakan akal itu akal. Kenapa? Karena dia menahan diri, yang seseorang itu menahan diri dari hal-hal yang tidak layak dan tidak patut dikerjakan. Ya, makanya ini adalah ya ciptaan Allah Ta'ala yang Allah jadikan pada manusia itu untuk apa? Mencegah seseorang dari mengerjakan perbuatan yang tidak layak, tidak patut mengerjakan perbuatan yang gak boleh. Kalau ada orang yang ngelakuin perbuatan yang tidak layak, tidak pantas, apalagi perbuatan yang dilarang, maka ini orang akalnya berarti tidak apa? Tidak bisa memahami dengan baik. Ini nggak beres akalnya. Ini haram, masih tetap di apa? Dikerjakan. Ya, makanya dinamakan nakal ini kata beliau adalah ya al-kaf, agar dia menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan untuk dia lakukan. Zina, khamr, judi, ya apalagi sekarang ya musim judi apa? Judi online. Ya itu kalau dulu kan judi itu orangnya kumpul gitu ya sambil bawa uang.
Sekarang uangnya melalui apa? Rekening semua. Gitu. Dia ya mulai 1, 2 terus nggak pernah menang, tapi nggak pernah ditinggalkan, nggak kapok terus gitu. Ini untungnya kapan gitu ya? Dan ternyata dibikin sistem itu supaya orang ketagihan, walaupun tidak pernah menang, penasaran terus. Ternyata utangnya sudah sampai banyak banget gara-gara judi online. Ya, belum lagi pinjaman online juga. Ya, ini yang online ini ya sekarang memang lagi banyak apa? Ya, merusak gitu ya. Ya ini ya berarti akalnya kurang apa? Kurang baik ya, kurang sehat. Tapi kalau orang yang akalnya sehat ya, dia akan menahan diri dari apa-apa yang tidak boleh dikerjakan. Dia bisa menahan diri dari perkara-perkara yang tidak layak dia lakukan. Ini kalau memang akalnya masih bisa gunakan ya dengan baik. Dia mikir, oh ini judi kok nggak pernah untung. Nggak ada cerita orang kaya itu gara-gara apa? Judi, nggak ada. Bahkan ya beberapa bulan kemarin itu ada orang yang ditangkap ya oleh aparat karena dia dibayar oleh orang yang bikin sistem judi online itu. Jadi di situ ya dia dibayar seolah-olah dia menang. Ternyata dia dibayar pura-pura menang. Padahal dibikin sistemnya itu orang gak mungkin bisa menang. Jadi membayar orang supaya dianya pura-pura apa? Menang. Sehingga yang lain itu akan jadi korban. Dan korbannya itu sampai ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Jadi membayar orang 10 juta dapat faedahnya berapa? Hah? Banyak. Nah ini kadang akalnya dia tidak bisa gunakan dengan baik. Tapi kalau orang yang akalnya dia sehat ya, maka dia akan menahan diri dari hal-hal yang enggak boleh dia lakukan dalam Islam dan menahan diri dari hal-hal yang tidak layak untuk dia lakukan. Kemudian di poin yang berikutnya ya di ayat yang ke-152 Allah katakan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, dan ini kata beliau termasuk minal kabair al-muharramat, termasuk di antara dosa besar yang diharamkan adalah aklu amwalil yatama bighairi haq, yaitu makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Yatim ya kata beliau adalah as-saghirul ladzi mata abuh. Yang disebut dengan yatim itu adalah anak kecil yang bapaknya meninggal. As-saghir, anak yang masih kecil bapaknya meninggal. Hadza huwal yatim, ini anak yatim. Adapun kalau dia sudah balik ya, maka dia keluar dari sebutan anak yatim atau yatim, dia sudah keluar. Ya, wa kadzalika law matat ummuhu wa abuhu hayyun la yusamma yatiman. Begitu pula kalau ya ibunya meninggal, dia masih kecil tapi bapaknya hidup, maka ini bukan disebut dengan yatim, bukan. Kenapa? Li'anna abahu yaqumu alaih, karena bapaknya yang akan mengurus dia. Yunfik alaih, bapaknya yang akan memberikan nafkah kepadanya. Wa yurabbihi, dan bapaknya yang akan mendidik dia, ya, yang menjaganya. Maka yatim itu kata beliau adalah orang yang bapaknya meninggal di waktu dia usianya kecil. Kenapa? Ya, fal yatim, karena anak yatim itu bihajatin ila man yu'inuhu, dia butuh kepada orang yang menolongnya, yang membantunya. Wa ila man yahmi, dia butuh pada orang yang menjaganya. Wa ila man yurabbi, dia butuh kepada orang yang mendidiknya.
wa ila man yudafi'u anhu, dan orang yang akan menolong, membantu dia, membela dia, fahuwa dhaif, dia lemah. Ya, kenapa? Ya, karena anak kecil itu kalau berkenaan dengan hal-hal yang mungkin ada masalah dengan temannya, ya berantem dan yang lain, biasanya larinya ke siapa? Bapak. Ya, ibu jarang. Biasanya kalau ibu biasanya bab minta apa? Minta jajan ya. Tapi kalau ini masalah ke bapak. Tapi kalau bapaknya nggak ada, mau kemana? Ya, makanya yang paling dekat ya kalau bapak meninggal itu ya siapa? Ya, paman, saudara dari bapak. Tapi kalau ibu meninggal, yang paling dekat dengan anak itu siapa? Kholah, saudari dari pihak ibu, biasanya lebih dekat. Ya, biasanya lebih dekat. Makanya Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil Ya, al-khalah, saudari dari ibu itu kedudukannya seperti ibu. Makanya bakti setelah ibu meninggal itu ingat ya kepada khaleh. Ammah, na'am, saudari dari bapak juga ya. Tapi ya khalah, saudari dari pihak ibu, ada penekanan dalam hadis. Perhatikan, bakti ya kepadanya. Kalau bapak meninggal berarti kemana? Ke saudara dari bapak. Perhatikan. Maka itulah ya, anak yatim itu dia dhaif, lemah. Nah, di antara bentuk untuk menolong mereka, membantu mereka adalah al-muhafazatu ala mali, menjaga hartanya. Ya, menjaga hartanya. Dan enggak boleh seseorang memanfaatkan kesempatan dia dalam usia kecilnya itu ya, kemudian ya dia berbuat zalim terhadap hartanya. Kenapa? Karena anak enggak bisa melawan dia. Anak kecil bisa apa? Ya, dijaga hartanya. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa ya, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, di antaranya Allah katakan wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim. Sampai kapan? Ujilah itu maksudnya dijaga gitu ya. Hatta idza balagun nikah. Ya, sampai mereka pada usia yang sudah siap menikah, berarti dia sudah balik gitu ya. Fa in anastu minhum rusdan, kalau engkau memandang bahwa mereka sudah cerdas, rusdan itu sudah bisa membedakan, sudah bisa menggunakan hartanya dengan baik. Anak belum tahu, belum bisa ya untuk mana apa yang dia beli bermanfaat atau tidak, enggak tahu. Kalau anak-anak itu dikasih uang, pengennya beli apa? Jajan. Kasih uang langsung di benaknya apa? Jajan. Itu anak-anak. Ya, dikasih uang umpamanya 2.000, 5.000, 10, 50 sama 100, kadang milihnya berapa? 2.000. 2.002 daripada 100.000 satu, nggak mau merah, pokoknya yang ini 2.000 gitu. Nggak tahu. Tapi tatkala sudah bisa mereka rusdan, udah bisa membedakan, oh ini uangnya segini, bisa beli buat yang bermanfaat dan yang lain, maka fadfa'u ilaihim amwalahum, udah serahkan hartanya kepada mereka, dikasihkan. Wala ta'kuluha israfan, dan janganlah engkau makan hartanya itu israfan, melebihi batas kepatutan, jangan. Wabidaron, dan jangan kamu tergesa-gesa dalam menyerahkannya, jangan. Ayat baru sebelum mereka dewasa. Ya, sampai pada ancaman dari firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim zulman, dengan kezaliman. Ya, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka sesungguhnya mereka seperti makan api pada perut-perut mereka. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk pada neraka yang sangat panas sekali. Ya, disebutkan ya oleh para ulama bahwa di antara
arti dari dan janganlah engkau makan ya hartanya itu dengan apa, dengan melebihi batas kepatutan. Maksudnya kalau ternyata berlebihan nggak boleh, tapi kalau secukupnya atau dia gunakan umpamanya untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga hartanya bisa berkembang, itu boleh, tapi tetap dengan amanah. Ya, maka ya di sini wala taqrabu malal yatim, dan janganlah engkau dekati ya harta anak yatim. Di sini maksudnya adalah la ta'kulu malal yatim. Dekati di sini, dan jangan dekati artinya jangan kau makan harta anak yatim, jangan. Ya, kenapa wala taqrabu di sini ya? Artinya adalah jangan kau melakukan al-wasail, hal-hal yang jadi wasilah, perantara yang akan menghantarkan pada hilangnya harta anak yatim, jangan. Ya. Kenapa? Karena ya melakukan hal-hal yang akan mengarah pada hilangnya harta anak yatim aja nggak boleh, apalagi memakan harta anak yatim, nggak boleh. Ya, dan ini akan mendapatkan ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik di sini kata beliau ada maslahat untuk anak yatim. Contohnya apa? Ka'an tutajira fih min ajli ayyarbah wa yanmu, seperti engkau gunakan hartanya untuk jualan ya, kemudian berkembang, kemudian dapat faedah diberikan ke anak yatim tadi. Ya, ini ya kata-kata beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang masuk kita pada beberapa wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya nanti tentang wa auful kaila wal mizan, yaitu sempurnakanlah takaran dan timbangan dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah, tafadhal.